Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Yang abadi hanya surga milikmu ya Allah. Apakah aku pantas untuk bisa masuk surgamu? Semua tergantung amalanku di dunia ini. Ya Allah, semoga kau mudahkan niatku untuk mencari ilmu yang bisa mendekatkanku menuju jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Karena dasar itulah hari ini aku akan bertemu dengan sosok yang menebar kasih sayang kepada sesama. Beliau adalah Ustadz Ruslan. Sosok yang sangat inspiratif dan mendedikasikan waktunya serta tenaganya untuk mengurus ratusan ODGJ. Semoga dari beliau aku bisa belajar arti dari kehidupan ini. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat ya ampun, pakai bocor segala ban motornya. Aduh, helah. Stop lagi. Nggak boleh marah, nggak boleh marah. Ini tempat Pak Ustadz Ruslan sejauh berkagak ya? Gue dorong aja deh. Semoga di depan ada bengkel. Ya Allah, ternyata perjalananku untuk bertemu dengan Ustadz Ruslan penuh dengan cobaan. Ini seakan-akan mengajari aku arti dari kesabaran. Kalau karena kejadian ini aku mengeluh, lantas bagaimana dengan kesabaran Ustadz Ruslan yang merawat ratusan ODGJ? Wah, tuh kayak di depan ada bengkel tuh. Alhamdulillah, jadi nggak capek-capek gue dorong. Ya, rame? Alhamdulillah rame. Lagi ngebetulin apa? Ini Pak Ustadz Ruslan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Ruslan. Betul. Wah, alhamdulillah ketemu juga di sini. Pak, kenalin Pak. Ya, baik, Saya baik. Yanu, Pak. Ruslan. Pak, jadi gini Pak. Gimana? Kedatangan saya ke sini itu untuk temuin Pak Ustadz Ruslan, Ya. tempat panti yang Pak Ustadz Ruslan milikin. Oh, Panti betul. ODGJ. Betul, Pak? Ya, betul. Oh, Pak. Ngobrol sambil duduk enak Ya, Pak. baik. Pak Ustadz,
Tadi tuh saya pengen ke tempat Pak Ustadz. Tiba-tiba di jalan ban motor saya bocor tuh. Makanya saya mampir ke bengkel dulu. Alhamdulillah jodoh emang kita ketemunya di sini, Pak. Iya, ini salah satu bengkel saya. Ini bengkelnya. Oh gitu. Jadi punya anak buah yang saya arahkan di sini untuk betulin motor. Gitu ya. Jadi gini Pak, kedatangan saya ke sini itu, saya sedikit banyak itu udah baca artikel tentang Pak Ustadz Ruslan bahwa Pak Ustadz Ruslan ini suka menebar kasih sayang dengan merawat ODGJ sampai mereka semua sembuh. Apa bener Pak? Betul. Jadi saya sejak lama, sudah beberapa tahun yang lalu lah. Dari tahun 2004 saya mendirikan panti. Jadi ketika mereka sudah sehat kita arahkan. Nah ini teman-teman ODGJ yang betulin motor Mas. Wah, Iya. Pak Ustadz, ini beneran nih. Bener. Masa iya dia betulin motor saya? Kira-kira Iya. bener apa enggak nih? Bener. Bisa pokoknya, dia sangat ahli dah. Memang keahliannya di bidang mekanik gitu kan. Jadi mereka sangat bisa lah untuk betulin motornya. Ban motor saya betul lah kira-kira ya Pak? Betul. Dijamin betul. Pak, saya nggak nyangka loh Pak. Ternyata teman-teman ODGJ ini yang udah sembuh, ternyata mereka punya keahlian untuk betul motor kayak gini Pak. Iya, jadi ketika mereka sudah sehat, kita arahkan. Kita arahkan biar tujuan kegiatan mereka itu bermanfaat bagi masyarakat, bagi semua orang. Jadi bermanfaat, tergantung kita mengarahkan mereka. Gitu. Duh Ustadz, Masya Allah. Saya nggak nyangka Pak, saya aja mungkin biasanya cuek Pak ngeliat yang kayak ginian. Tapi Pak Ustadz Ruslan malah bisa Iya, peduli banget sama mereka gitu. Sampai Iya. bikin mereka semua sembuh. Ya bahkan banyak sekali orang-orang memandang mereka itu sebelah mata. Ternyata mereka itu seperti kayak kita, kalau kita arahkan. Kita arahkan, kita didik, kita bina, biar mereka itu bermanfaat, kembali lagi ke masyarakat. Iya, Gitu, kembali lagi ke keluarga. Begitu. Pak, ini kalau boleh ya Pak, saya tuh tertarik banget Pak. Pengen lihat kegiatan aktivitas Pak Ustadz Ruslan merehabilitas teman-teman ODGJ di panti. Boleh nggak kira-kira saya mampir? Boleh. Kebetulan memang ada pasien baru sekarang. Boleh. Boleh Pak? Boleh. Alhamdulillah boleh. Pak bentar, tapi motor saya masih rusak nih. Saya kesana naik apa? Naik motor saya aja. Naik motor saya. Repotin nggak Pak? Enggak. Yuk. Wah, tapi bentar Pak, ini motor saya. Ya, itu Kira-kira nanti bener motor ini? rapiin ya. Iya, Nah, siap, setelah udah rapi, baru bawa ke pondok. Iya, siap. Kesan pertama ketika bertemu dengan Ustadz Ruslan, beliau itu sangat ramah kepada semua orang. Dengan penampilan yang sangat sederhana dan sangat memanusiakan manusia, ODGJ yang ia sembuhkan diarahkan untuk berkarya dan kembali ke masyarakat. Ini dibuktikan dengan motor yang saya tumpangi adalah hasil keterampilan dari para ODGJ. Setelah mengendarai motor bersama dengan Ustadz Ruslan, saya pun sampai di panti ODGJ. Melihat banyaknya ODGJ yang dirawat dengan manusiawi oleh Ustadz Ruslan, tak terbayangkan banyaknya pahala yang mengalir deras untuk dirinya. Alhamdulillah. Nah, ini Mas nih tempat rehabilitasi saya awal. Jadi ketika ada pasien baru, kita rawat di sini Oh, gitu. selama program 3 bulan. Ya, di sini. Tapi jangan jauh-jauh ya Pak. Ya, enggak kenapa-napa, enggak. Aman ya Pak? Enggak kenapa-napa, enggak. Yuk. Nah, di sini setelah pasca rehab program 3 bulan, dia kesehariannya bertani. Gitu. Bisa bertani juga, Pak? Bertani, terus keagamaan, terus bersih-bersih, yang ngapain aja. Jadi selama semuanya ya, 3 Pak? bulan. Nah, selama 3 bulan kita diisolasi 10 hari. Semuanya dalam sini Pak? Semuanya dalam sana. Semuanya dalam.
ini pasien baru nggak kenapa-napa. Apa-apa. Nggak kenapa-napa. Udah nanti saya lihat dulu ya. Apa-apa. Saya lihat dulu. Dipotong dulu ya. Iya, Mas dulu lihat kata aja. Saya lihat dulu ya. Jangan dipotong. Kenapa? Yaudah, gini kalau memangnya pengen biar betah di sini nanti dicukur dulu ya. Dicukur dulu. Mana? Dicukur dulu sedikit. Ya, ini sakitnya kenapa? Kenapa awalnya? Diam ya. Pengen apa? Pengen nikah. Pengen nikah? Iya. Terus? Udah jangan dipotong, pengen nikah. Diam. Dulu diam. Pengen nikah? Nggak kesampaian apa gimana? Iya, Pak. Alasannya kenapa pengen nikah? Perempuannya nggak mau apa gimana? Hah? Uangnya nggak ada. Oh berarti faktor ekonomi. Pengen nikah uangnya nggak ada. Iya. Jangan dipikirin. Iya, jangan terlalu mikirin dunia ya. Itu akhirnya seperti ini. Iya. Jangan terlalu beban-beban. Udah, yang penting kamu di sini sehat-sehat aja. Sedih sekali rasanya hati ini melihat ODGJ baru yang tidak mau untuk dicukur rambutnya. Namun, melihat langsung niatan tulus dari Ustadz Ruslan untuk membuat mereka tampak lebih rapi dan juga bersih, membuatku bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah. Karena masih ada sosok penebar kebaikan seperti beliau. Tidak. Oh Ustadz, kalau dengar dari cerita Mas yang ini kayak gagal kawin gitu, saya benar-benar ngerasa apa ya, sedih banget Pak, gara-gara cinta, gara-gara dunia sampai akhirnya bisa ngalamin seperti ini gitu. Sebenarnya nih kenapa sih Pak mereka ini sampai keterbelakangan mental gini gitu? Soalnya jujur ya Pak, saya tuh takut banget. Saya juga kan manusia biasa gitu, nggak luput dari dosa, nggak luput dari segala masalah. Saya takut nggak kuat gitu nahan beban pikiran yang nggak bisa saya curahin ke siapa, kemana gitu. Saya takut aja jangan sampai saya bisa ngalamin kayak begini gitu. Ya, jadi memang penyebab bisa masuk ke ODGJ itu salah satu tindak tekanan batin juga. Ini dia pengen nikah, nggak kesampaian, akhirnya jadi seperti ini. Karena itu termasuk tekanan batin. Ada juga dari obat-obatan sama, bisa arah ke ODGJ juga. Jadi hal-hal yang seperti itu harus dijauhkan kayak gitu. Pak, ya. Ini sebenarnya saya penasaran banget ke dalam Pak, tapi yakin nih Pak, ini aman. Yakin, aman. Ya udah, kita ke dalam. Oke Pak, jangan jauh-jauh dari saya Pak. Ya, enggak, aman. Usai melihat penanganan ODGJ baru, aku dibuat penasaran dengan kondisi kamar dan tempat tidur para ODGJ di dalam panti. Ada, Iya. halo, assalamualaikum. Siapa Pak? Martin. Wah namanya bagus. Dengan ditemani Ustadz Ruslan, aku pun memberanikan diri untuk melihat Kalau kondisi mereka di dalam. Takut Pak? Enggak. Pak, nih saya mau nanya lagi nih. Tujuan Bapak itu awal mula mendirikan panti ODGJ ini tuh apa sih? Ya, tujuan saya memang waktu itu merasa terketuk aja ingin punya salah satu panti untuk pengobatan orang-orang dengan gangguan jiwa. Gitu. Nah, terus setelah Pak Ustadz Ruslan ini mendirikan panti ODGJ ini, setelah menolong mereka semua, apa yang Bapak rasakan gitu? Ya, untuk dirasakan sih alhamdulillah lah. Memang dasarnya kita keinginan hati, ingin merawat mereka, ya tenang-tenang aja gitu. Iya. Berarti secara nggak langsung nih Pak Ustadz Ruslan menyiapkan amal jariah untuk di akhirat dengan secara betul. menolong Jadi mereka kita semua. Memanfaatkan hidup itu untuk mereka. Iya. Ya, di sini beberapa ruangan. Ya, nih kamar ini. Oh iya. Kamar-kamarnya. Ada yang sholat Pak? Masya Ada. Allah. Pak, ini biasanya satu kamar ini isinya ada berapa orang sih Pak? Satu kamar ini ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Jadi kita kemas kayak pondokan gitu.
dua orang kayak gitu. Total di sini berarti ada berapa Pak? Totalnya semuanya hampir 2 asrama ini ada 150 orang. 150 orang. 150 orang yang kita rawat, yang kita bina. Kondisi kamar dan tempat tidur ODGJ di panti rehabilitas ini terbilang sangat cukup layak. Mereka tidur beralaskan kasur dan mendapatkan makanan 3 kali dalam sehari. Ya Allah, ternyata masih banyak orang baik di muka bumi ini. Masya Allah, mereka semua rajin sholat ya Pak? Alhamdulillah rajin sholat. Jadi setiap waktu mereka memang sudah kita programkan sholat. Ya, alhamdulillah pada tepat waktu. Angkat tangan. Enggak. Ya enggak kenapa? Enggak Jangan kenapa. tembak. Masuk lagi masuk. Enggak kenapa enggak. Masuk. Enggak. Ayo. Enggak. Jangan tembak ya Pak ya? Enggak, aman. Enggak kenapa-napa. Kita tembak-tembakan bareng, perang ya. Aduh, Pak, itu kenapa Pak? Ya itu salah satu faktor rumah tangga. Akhirnya dia merasa seorang laki-laki itu gimana ya, nggak ada harganya di mata istri gitu. Tapi bukannya dia berambisi jadi polisi apa gimana Nggak, gitu? bukan. Jadi memang berasumsi begitu, seolah-olah dia kayak sifat punya dendam. Akhirnya dia main pesta-pestolan, jadi kesal. Kalau ngelihat laki-laki itu jadi kesal. Kita agak keluar ya Pak, saya agak takut juga Pak di sini Pak. Boleh, ya. Melihat banyaknya ODGJ yang dirawat, menandakan masih banyaknya orang yang lebih mengejar dunia dibandingkan akhirat. Wah Pak, subhanallah, berarti pahala Bapak ini banyak banget Ya, karena mengurus mereka semua gitu. Weh, Pak. Lepasin. Wah, Enggak, lepasin. takut Ya. Pak. Ya, enggak. Kenapa? Jadi kebetulan saya ada acara lagi di pondok yang satu lagi, ngajar mereka. Apa Pak, ngajarin apa tuh kalau boleh tahu di sana? Ya ngajarin kegiatan keagamaan kayak sholat, ngaji, kayak gitu. Secara spiritual. Secara spiritual untuk mendekatkan dia kepada Allah. Oh, iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Setelah pasca rehab di sini kita udah sembuh, mereka kita bawa ke sana. Oh gitu. Kita pondokin kayak gitu. Oh, ada tahap-tahapnya ya Ada Pak ya? tahap-tahapnya. Oh yaudah Pak, kalau gitu. boleh bisa langsung ke sana Pak. Boleh. Tarik lagi Pak. Ya, yuk. Boleh. Mari Mas. Setelah melihat penampungan pertama, aku pun diajak Ustadz Ruslan ke tempat berikutnya untuk melihat metode rehabilitas dengan pendekatan agama. Aku pun semakin dibuat penasaran dengan Ustadz Ruslan. Begitu ikhlas dan sabarnya mengurus para ODGJ. Memang salah satu penyembuhan mereka itu dengan kegiatan. Ini contoh salah satu ODGJ yang sudah sembuh, yang diberikan kegiatan keseharian seperti ini. Mereka. Misi punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini salah satu kegiatan mereka kesehariannya. Memang di sini di panti saya itu mulai dari pagi itu berjamaah, ada yang bersih-bersih. Assalamualaikum, saya Anu. Lagi belajar apa? Oh, ini lagi belajar seret-seret pendek aja. Ngajinya di sana mana? Ini udah nyampe surat Al-Ikhlas, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Alasan Bapak itu tuh mendirikan panti ini itu seperti apa dan kira-kira susah nggak sih Pak untuk ngarahin mereka tuh seperti ini gitu? Kalau kita bicara susah, memang semuanya akan susah. Tapi dengan seiringnya waktu, kita jadi bisa. Nah, kunci cuma hanya sabar untuk mendidik mereka. Karena mereka itu orang yang hilang ingatan. Untuk memulih kembalikan hilang ingatan itu proses. Disitulah ada pendidikan, keagamaan, bertani, sholat, dan yang lain-lain kayak gitu. Nanti kita ngobrol di sana aja terkait soal yang lain-lainnya. Ya. Iya. Misi ya, Assalamualaikum. Ya Allah, aku malu, sangat malu. ODGJ saja mau untuk membaca Al-Quran, sedangkan aku justru jarang. Bahkan gak pernah untuk membuka, apalagi membaca dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, inilah masjidnya Zanuni. Jadi di dalam ada anak-anak binaan sedang belajar sholat, sedang belajar praktik sholat. Oh. Dalam. Oh iya Pak, boleh Pak? Ya. Saya penasaran, Ya. pengen lihat langsung. Ya. Assalamualaikum. Nah, inilah salah satu kegiatan mereka sebelum tiba waktu asar.
Karena salah satu pondok itu dekat masjid, tujuannya biar mereka itu setiap hari itu dekat ke masjid berjamaah. Masya Allah Pak, saya aja Pak ya. Mungkin yang rumahnya dekat sama masjid belum tentu bisa tepat waktu kayak gini. Iya, makanya pondok itu dekat dengan masjid. Tujuannya biar mereka itu setiap hari, setiap waktu itu udah datang ke masjid kayak gitu. Tepat waktu. Biar tepat waktu. Nah, alhamdulillah ada Bang Ustadz. Datang Pak Ustadz yang mengajari sholat nanti Pak Ustadz. Mas Yano, saya izin ngajar dulu ya. Iya, silakan Pak Ustadz. Jadi memang sebelum kita sholat asar, kita harus praktek dulu sholatnya. Harus kita belajar dulu, tujuannya biar kita sholat itu khusyuk. Ketika kita sholat khusyuk, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin sekarang sudah mulai waktunya sholat asar. Kita sholat asar berjamaah, Mas Yano. Kita sholat asar berjamaah. Ya silahkan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya merasa malu dengan diri saya sendiri ketika melihat mereka semua. Dengan segala keterbatasannya, mereka masih ingat menjalankan perintah-Mu ya Allah. Sedangkan aku yang Kau berikan kecukupan masih suka melalaikan perintah-Mu ya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Ustadz. Saya udah diajakin berjamaah sama teman-teman ODGJ di dalam. Alhamdulillah. Dan apalagi tadi tuh saya pas dengar muazzinnya melantunkan azan, saya benar-benar merinding banget Pak Ustadz. Yaitu yang tadi muadzin itu salah satu ODGJ yang sudah sehat, alhamdulillah. Untuk keagamaan mereka yang mimpin, yang selalu aktif. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, cita-cita terbesar Pak Ustadz ini setelah mendirikan panti ODGJ itu apa Pak Ustadz? Jadi cita-cita saya ini, hidup saya ini ingin bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi umat ya. Ingin memanfaatkan hasil karya Mas Andren, kita manfaatkan kepada masyarakat. Itu cita-cita saya. Saya udah banyak banget dapat ilmu dan manfaat tentang memanusiakan manusia, Betul. ibadah, dan cara belajar menghargai sesama. Betul. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang saya dapat hari ini bisa saya terapkan di kehidupan saya nanti Pak Ustadz. Amin. Sehat-sehat selalu Pak Ya, Ustadz. amin. Wah, Assalamualaikum Pak Sudah Ustadz. selesai? Iya, udah sudah selesai. betul motornya. Iya, Mas, sudah selesai Alhamdulillah. diperbaiki. Ya, Mas. Oh iya Mas, sebentar. Gak usah. Udah, jangan, nggak usah. udah. Apa-apa, Pak Ustadz, rezeki Mas. Pegang aja, rezeki nggak boleh tolak. Ya udah, ambil dulu buat jajan. Iya, makasih ya. Makasih Ya, Mas. makasih Mas. Ya Mas. Iya Pak Ustadz, saya pamit ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Pak Ustadz, saya izin pamit ya Pak Ustadz. Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Amin. Saya juga berkesempatan untuk datang ke panti Pak Ustadz. Amin. Banyak ilmu, manfaat yang saya dapatkan di sini. Semoga saya bisa kayak Pak Ustadz Ruslan menebar kasih sayang ke sesama manusia. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya udah Pak Ustadz. Silakan. Ya, silakan. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.